Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Agustinawati SPDI, NIM 425115218999, mahasiswa PPG tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Islam, LPTK UIN Suskariau. Pada hari ini, saya praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di MA Al-Quran Teluk Piai, Kabupaten Rokan Hilir, dengan materi Sejarah Perkembangan Fikih. Selamat menyaksikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama dipimpin oleh Ketua Kelas Khairul Amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan
umat Islam. Itu wajib bagi kita umat Islam tidak boleh ditinggalkan karena berdosa. Untuk itu marilah kita sholat pada 5 waktu harus dikerjakan. Nah, sekarang marilah kita menonton video tentang perkembangan fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah fikih dan perkembangannya. Ilmu fikih merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan umat Islam. Fikih termasuk ilmu yang muncul pada masa awal berkembangnya agama Islam. Secara esensial, fikih sudah ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Pada masa Nabi, semua persoalan keagamaan yang muncul langsung ditanyakan kepada beliau. Maka, seketika itu, solusi permasalahan bisa diselesaikan dengan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu fikih ini mulai berkembang seiring dengan timbulnya permasalahan-permasalahan yang muncul dari zaman ke zaman. Permasalahan-permasalahan yang muncul setelah Nabi wafat terus semakin berkembang, dan tidak semua permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan dalil nas. Namun, membutuhkan sebuah hukum yang digali melalui jalan istimbat, sehingga setiap satu permasalahan bisa memiliki ratusan solusi yang berbeda dari setiap ulama. Generasi penerus Nabi Muhammad SAW tidak hanya berhenti pada masa Khulafaur Rasyidin saja, namun masih diteruskan oleh para tabi'in dan ulama sholihin hingga sampai pada zaman kita sekarang ini. Pada zaman kita ini, para ulama atau fuqaha terus melakukan ijtihad sesuai dengan perkembangan permasalahan, dan tentu saja menghasilkan hasil ijtihad yang berbeda. Ada beberapa pendapat tentang periodisasi perkembangan ilmu fikih. Misalnya Muhammad Hudori Beg, seorang ahli fikih dari Mesir, membagi periodisasi fikih menjadi 6 periode. Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqo, periode ke-6 yang dikemukakan Muhammad Hudori Beg tersebut sebenarnya bisa dibagi dalam 2 periode, sehingga menurutnya ada 7 periode. Berikut ini periodisasi perkembangan ilmu fikih. Pertama, periode risalah. Periode ini dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya. Pada periode ini, kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Nabi. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika ada permasalahan dari para sahabat, akan dijawab oleh Nabi dan selesai permasalahannya. Periode awal ini dibagi menjadi periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah, risalah Nabi Muhammad lebih banyak tertuju pada masalah akidah. Ayat hukum yang turun pada periode ini tidak banyak jumlahnya, dan itu pun masih dalam rangkaian mewujudkan revolusi akidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah semata. Pada periode Madinah, ayat-ayat tentang hukum turun secara bertahap. Pada masa ini, seluruh persoalan hukum diturunkan Allah, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Oleh karenanya, periode Madinah ini disebut juga oleh ulama fikih sebagai periode revolusi sosial dan politik. Kedua, periode Al-Khulafaur Rasyidun.
Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad sampai Muawiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 Hijriah atau 661 Miladiah. Sumber fikih pada periode ini, di samping Al-Quran dan Sunan Nabi, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam nas. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Lebih-lebih setelah wilayah Islam menjadi luas dan banyaknya pemeluk Islam. Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang ditaklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki budaya, tradisi, dan situasi yang berbeda-beda. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru itu, para sahabat terlebih dahulu merujuk pada Al-Quran. Jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam Al-Quran, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi. Namun, jika dalam sunnah Rasulullah tidak dijumpai pula jawabannya, mereka melakukan ijtihad. Ketiga, periode awal pertumbuhan fikih. Masa ini dimulai pada pertengahan abad pertama sampai awal abad kedua Hijriah. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Sejak menyebarnya para sahabat Nabi ke berbagai daerah, muncullah fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi daerah tersebut. Seperti dicatat dalam sejarah, di Irak, Ibnu Mas'ud muncul sebagai fuqaha yang menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapinya di sana. Dalam hal ini, sistem sosial masyarakat Irak jauh berbeda dengan masyarakat Hijaz atau Makkah dan Madinah. Saat itu, di Irak telah terjadi pembauran etnik Arab dengan etnik Persia, sementara masyarakat di Hijaz lebih bersifat homogen. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibnu Mas'ud mengikuti pola yang telah ditempuh Umar bin Khattab, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat. Saat itu, kajian fikih tidak lagi terikat pada salah satu mazhab, tetapi telah mengambil bentuk kajian komparatif atau perbandingan dari berbagai mazhab yang dikenal dengan istilah fikih muqarrar. Demikian uraian singkat tentang sejarah fikih dan perkembangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah tadi yang dimaksud dengan sejarah perkembangan fikih. Nah, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hukum-hukum yang diambil dari wahyu Al-Quran, yang diambilnya dari wahyu Al-Quran yang diturunkan dan dijelaskan oleh baginda itu sendiri, yaitu dari As-Sunnah. Ngerti? Segala masalah yang timbul pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menanggapi semua masalah tersebut karena beliau berdasarkan hadis Al-Quran. Berdasarkan hadis Al-Quran yang telah diturunkan dan dijelaskannya oleh baginda itu sendiri juga. Ngerti? Nah, pada masa periode ini ada yang pertamanya disebut masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga masa awal pertumbuhannya fikih. Yang keempat ada yang disebut dengan periode masa keemasan fikih. Yang kelima periode apa? Tarjih, tahrij dan tahrij. Itu yang kelima. Yang keenam disebut dengan periode masa kemunduran.
masa kemunduran fikih. Yang terakhir yang disebut dengan periode apa? Pengkodifikasi fikih. Pengkodifikasi fikih. Sejak berkembangnya fikih ini pada masa periode Nabi Muhammad SAW ada risalahnya. Yang pertama disebut dengan kota Mekah, yang kedua Madinah. Mekah ini fokus pada akidah. Pada Madinah, ayat hukum diturunkan terhadap apa? Terhadap ibadah atau muamalah namanya. Ibadah atau muamalah. Periode yang kedua, masa Khalifah Rasyidin ini dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa yang ketiga, awal pertumbuhan fikih. Pada awal pertumbuhan fikih ini munculnya pusat-pusat intelektual, yaitu hijrah ke Mekah dan ke Madinah. Yang kedua, munculnya aliran al-hadis. Yang keempat disebut dengan periode keemasan fikih. Terjadinya pada masa dinasti Islam, yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Yang kelima, periode tahrir dan tarjih. Apa itu periodenya? Mereka taklid pada ulama mazhab sebelumnya. Ada juga yang keenam disebut dengan periode masa kemunduran fikih. Masa kemunduran fikih ini lemahnya pada ilmu fikih. Sehingga mundur dan tidak dapat mengikuti keaktivitasan pada zaman-zaman yang modern. Pada zaman perkembangan ini, masa Muhammad SAW ini fokus kepada sumbernya wahyu Al-Quran. Nah, itu tadi yang disebut dengan adanya munculnya periode-periode yang 7 tadi. Yang pertama periode apa? Masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua masa Rasyidin. Yang ketiga masa Awal pertumbuhan fikih. Yang keempat Masa keemasan fikih. Yang kelima Masa periode tahrir dan tarjih. ya, yang keenam Masa kemunduran. ya, periode masa kemunduran. Yang terakhir periode Masa periode pengkodifikasi pengkodifikasi fikih. Nah, tentang pembahasan yang Ibu jelaskan tadi, apa kalian sudah jelas semua? Jelas, Ibu. Kalau sudah jelas, Ibu bagikan tugas kelompok kalian berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok A. Ini kelompok B. Ini kelompok C. Kerjakan tugasnya bersama-sama ya. Kalau kalian sudah jelas sudah paham ya kelompok B? Insyaallah. Ini yang dijawab tentang jenis hukumnya. Yang ini tentang sunnahnya. Ini mubah, ini makruh. Kalian buat definisinya dan contohnya ya. Kelompok A sudah jelas? Sudah jelas. Nanti ini modelnya jawabannya. Kalian jelaskan ini masa Nabi Muhammad. Yang ini tabel pembangunan pada hukum ini. Kerjakan bersama ya.
dari jenis hukum fikih. Pengembangan tentang definisi-definisi yang ada. Di sini kalian jelaskan sejarahnya dan fikih. Apa tujuan dari fikih dan definisinya, sumbernya, serta sifat hukum. Sifat hukum. Sudah siap? Kelompok B sudah siap? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok C sudah siap? Sudah siap kelompok A? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang kelompok A untuk mempresentasikan ke depan hasil dari jawaban kelompoknya. Bagian tabel tentang hukum yang ada dalam fikih adalah: 1. Jenis hukum fikih, wajib atau fardu. Definisinya adalah perbuatan yang harus dilakukan jika ditinggalkan tanpa alasan pelakunya berdosa. Contohnya, sholat 5 waktu, membayar zakat. Yang kedua, sunnah atau mustahab. Definisinya adalah perbuatan yang dianjurkan mendapat pahala jika dilakukan, tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan. Contohnya seperti puasa Senin Kamis, membaca doa setelah sholat. Yang ketiga, mubah. Definisinya adalah perbuatan yang diperboleh, tidak ada pahala atau dosa jika ditinggalkan atau dilakukan. Contohnya adalah memiliki warna pakaian, makan makanan yang halal. Yang keempat, makruh. Definisinya adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan, tapi tidak berdosa jika dilakukan. Contohnya adalah makan sambil berdiri, membuang air kecil di tempat tidak pantas. Yang kelima, haram. Definisinya adalah perbuatan yang dilarang jika dilakukan berdosa, wajib bertaubat. Contohnya seperti mencuri, minum minuman khamar, haram atau haram. Sudah itu. Supaya semangat kita belajarnya, marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Nah, pada materi yang telah Ibu jelaskan tadi, siapa yang kurang paham boleh bertanya. Saya, Bu. Ya, Pada Ustaz. periode pembentukan fikih itu apa yang terjadi ya, Bu? Yang terjadi yaitu akibat lemahnya keaktivitasan ilmiah para penjelasan dari ulama. Nah, jelas singkat? Jelas, Bu. Nah, bagus. Sekarang Ibu mau bertanya sama kalian. Pada masa perkembangan ini ada berapa periode? Ada 7. Ya, ada 7 periode. Coba sebutkan satu persatu. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga,
7 periode. Nah, sekarang kesimpulannya, pada zaman perkembangan ini, masa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini fokus kepada sumbernya wahyu Al-Quran. Wahyu Al-Quran. Nah, itu tadi yang disebut dengan adanya munculnya periode-periode yang 7 tadi. Yang pertama periode apa? Masa Masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua masa Proses. yang ketiga masa awal pertumbuhan fikih. Yang keempat, Masa keemasan fikih. yang kelima, Masa periode tahrir, tahrij, dan tajdid. ya yang keenam, Masa kemunduran. ya periode masa kemunduran. Yang terakhir periode Masa periode pengkodifikasi ya fikih. pengkodifikasi fikih. Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu masa perkembangan fikih ini ada berapa periode? Ada 7 periode. Yang periode pertama adalah masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Masa Khulafaur Rasyidin. yang ketiga masa awal pertumbuhannya fikih. Yang keempat, Masa keemasan fikih. yang kelima Masa periode tahrir, tahrij, dan tajdid. periode yang keenam adalah periode tentang Kemunduran. kemunduran fikih. Yang terakhir masa periode Mengkodifikasi fikih. mengkodifikasikan fikih. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan materi yang akan datang, yaitu keutamaan puasa. Nah, puasa ini adalah menahankan diri dari makanan dan minuman dan hal-hal yang membatalkan puasa.